warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Kisti Azkia dengan NIM 24831300079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep wilayah negara dan yurisdiksi teritorial. Konsep wilayah negara merupakan bagian penting dalam memahami kedaulatan suatu negara. Wilayah negara pada dasarnya dibatasi oleh garis pemisah yang disebut dengan batas wilayah, yang ditentukan berdasarkan hukum internasional. Batas ini tidak hanya menunjukkan sejauh mana suatu negara berdaulat, tetapi juga menjadi penanda hak dan kewenangan negara tersebut. Selain itu, dikenal juga dengan batas wilayah yurisdiksi. What? Yaitu batas yang berkaitan dengan hak berdaulat dan kewenangan tertentu suatu negara yang diatur oleh hukum nasional dan hukum internasional. Sejak kemerdekaan, pembagian wilayah di Indonesia telah mengalami perkembangan. Pengaturannya dimulai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Wilayah di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu wilayah provinsi, kabupaten, dan juga kota, yang masing-masing dibentuk dengan undang-undang. Jika dilihat dari dimensinya, batas wilayah Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu wilayah udara, darat, dan juga laut. Pada wilayah udara, Indonesia pernah mengklaim Geostationary Orbit atau GSO sebagai bagian dari wilayahnya. Namun, klaim tersebut tidak diakui secara internasional karena tidak adanya penguasaan yang efektif. Selain itu, ruang angkasa menganut sistem Common Heritage of Mankind, yaitu sebagai milik bersama umat manusia. Secara horizontal, batas wilayah udara mengikuti batas laut teritorial Indonesia. Pada wilayah darat, penetapan batas dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode alami dan juga metode buatan. Metode alami mengikuti kondisi geografis seperti pegunungan ataupun sungai, sedangkan metode buatan menggunakan garis koordinator. Contohnya, seperti perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, itu mengikuti kondisi geografis, yaitu menggunakan metode alami, sedangkan dengan Papua Nugini menggunakan garis lurus. Sementara itu, pada wilayah laut terdapat beberapa zona dengan status hukum yang berbeda. Negara memiliki kedaulatan penuh pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan juga laut teritorial hingga 12 mil laut. Di luar itu, terdapat zona tambahan hingga 24 mil laut, serta zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut, di mana negara memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alam. Selain itu, terdapat landas kontinen yang memberikan hak eksplorasi dan hak eksploitasi sumber daya di dasar laut sesuai dengan UNCLOS 1982. Berbeda dengan konsep wilayah, yurisdiksi teritorial berkaitan dengan kewenangan negara dalam menegakkan hukum. Yurisdiksi teritorial berarti kewenangan negara atas geografis tertentu, baik di atasnya maupun di bawahnya. Seiring perkembangan teknologi, yurisdiksi ini mengalami perluasan untuk mengantisipasi kejahatan lintas negara. Perluasan tersebut dibagi menjadi 2 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip teritorial subjektif, yaitu negara berwenang untuk mengadili perbuatan yang terjadi di dalam negeri meskipun diselesaikan di luar negeri. Yang kedua, ada prinsip teritorial objektif, yaitu negara berwenang untuk mengadili perbuatan yang terjadi di luar negeri tetapi berdampak kepada negaranya. Dapat disimpulkan bahwasanya wilayah negara itu berkaitan dengan batas fisik kedaulatan, sedangkan yurisdiksi teritorial berkaitan dengan kewenangan hukum yang berlaku di dalamnya. Keduanya saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban hukum suatu negara. Tamatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Tapi bohong. Di dalam hukum internasional, ada 2 yurisdiksi yang berhak dilakukan oleh setiap negara. Yang pertama, yurisdiksi personal. Kalau kita bicara tentang yurisdiksi personal, maka artinya
Ada asas nasional aktif. Asas nasional aktif artinya negara punya kewenangan terhadap warganya di luar negeri dan ikut bertindak aktif seperti menindak, menegur, dan memberi sanksi. Ada asas nasional pasif. Asas nasional pasif ini artinya negara punya kewenangan terhadap warganya di luar negeri yang menjadi korban atau mengalami kerugian untuk memberikan perlindungan hukum untuknya, tapi tidak langsung menindak pelaku di luar wilayahnya. Yang kedua, yurisdiksi universal. Kalau kita bicara tentang yurisdiksi universal, itu artinya setiap negara itu boleh melakukan yurisdiksi universal ini, karena yurisdiksi universal ini adalah hak untuk mengadili kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan umat manusia, kejahatan yang semua orang pun membencinya, seperti kejahatan perang, perbudakan, perampokan laut, kejahatan genosida, terorisme, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berat lainnya. Kan semua negara ini mengadilinya. Di mana sebenarnya pelaku-pelaku kejahatan tersebut diadili? Di ICC, Pengadilan Pidana Internasional. Nah, kalau sudah di ICC, mau si pejabat maupun si tokoh terkenal, mau itu tokoh elit dunia pun bisa diadili di sini. Dan kemungkinan terbesarnya yang melakukan kejahatan ini adalah hukuman mati. Itu dia sekilas info tentang yurisdiksi personal dengan yurisdiksi universal. Sekian video dari kami. Saya Nur dan rekan saya tadi sebelumnya Maula dari kelompok 7 Hukum Internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.